Halo ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Argorbi Simanulang, Elizabeth Tita Prihana, Mia R.O. Parhusip, dan Serina Juliana akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami, yaitu membuat tempe soy cheese nagih. Selamat menyaksikan dan menikmati video kami ya. Terima kasih. Proses pembuatan tempe. Yang pertama, cuci kedelai terlebih dahulu. Kedua, rendam kedelai menggunakan air panas supaya cepat bengkak. Ketiga, memisahkan kedelai dari kulitnya dengan cara memecah kedelai menggunakan tangan. Keempat, kedelai dicuci hingga bersih dan benar-benar terpisah dari kulitnya. Kelima, rendam kedelai bersih dengan air bersih selama 1 malam. Keenam, kemudian air rendaman dibuang dan kedelai dicuci kembali hingga bersih. Ketujuh, rebus kedelai hingga mendidih dan matang. Atur rapi, jangan sampai mati. Kelapan, setelah kedelai mendidih dan matang, kedelai diangkat dan ditiriskan. Kesembilan, tunggu kedelai hingga tidak berair dan dingin. Kesepuluh, taburkan ragi pada kedelai yang telah dingin hingga merata. Kesebelas, masukkan kedelai yang telah diberi ragi ke dalam plastik yang telah dilubangi dengan menusuk plastik tersebut. Kedua-belas, rekatkan plastik dengan cara dipres agar tidak ada udara yang masuk ke dalam plastik. Ketiga-belas, letakkan di tempat yang bersih dan gelap hingga jamur tumbuh merata pada kedelai. Keempat-belas, tunggu sekitar 2-3 hari. Kelima-belas, kedelai yang sudah dipenuhi jamur dan memadat menandakan tempe telah berhasil jadi. Keenam-belas, maka tempe siap diolah. Proses pembuatan bola tempe soy cheese nagih. Yang pertama, siapkan bahan olahan. Kemudian, potong tempe kotak-kotak dan dikukus hingga empuk. Setelah itu, hancurkan tempe kukus hingga halus. Tekstur harus sesuai selera. Parut wolter dan campur dengan bawang merah dan bawang putih yang telah halus. Kemudian campurkan dengan tempe kukus yang telah halus. Beri 1 butir telur ke dalam adonan dan aduk hingga merata. Potong keju menjadi potongan dadu kecil. Buat bola-bola tempe dan masukkan 1 potong keju di tengahnya. Lakukan hingga adonan tempe habis. Kocok 2 telur untuk lapisan luar bola-bola tempe. Balur bola-bola tempe dengan telur kocok hingga merata.
Kemudian balur dengan tepung roti hingga merata. Diamkan selama 15 menit, kemudian panaskan minyak goreng pada penggorengan. Goreng bola-bola tempe dengan api sedang hingga berubah warna menjadi coklat keemasan. Angkat dan tiriskan agar minyak pada bola-bola tempe tidak banyak menempel. Letakkan pada piring atau kemasan, lalu beri mayones di atasnya. Hidangkan dengan saus pedas agar rasa makin nikmat. Bola-bola tempe soy cheese nagi siap disantap. Mikroorganisme yang berperan adalah Rhizopus oryzae. Karakteristiknya yang pertama, miselium seperti kapas. Yang kedua, miselium berwarna putih. Teksturnya yang kompak yang disebabkan miselium jamur yang menghubungkan antara biji-biji kedelai. Yang ketiga, hifa tipis tidak bersekat dan berwarna putih. Yang keempat, hidup sebagai saprotrof, yaitu dengan menguraikan senyawa organik. Yang kelima, stolon halus dan sedikit kasar, kemudian dapat tumbuh baik pada kisaran pH 3,4-6. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peran mikroorganisme pada proses fermentasi. Nah, seperti kita ketahui, fermentasi itu adalah perubahan kimia yang terjadi pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim. Dalam hal ini menggunakan mikroorganisme. Nah, khususnya pada tempe ini, kami menggunakan ragi tempe. Sehingga nanti kita akan menjelaskan tahap fermentasinya. Nah, ragi tempe ini akan membantu pertumbuhannya suatu kacang kedelai menjadi produk tempe. Nah, adapun tahapan fermentasi. Nah, seperti kita ketahui, kita menggunakan ragi tempe dalam hal ini. Nah, ini tampilan tempe sebelum proses fermentasi. Nah, ketika sudah melakukan proses fermentasi, ada peran lagi kan pada pertumbuhan jamur ini sendiri. Nah, oleh sebab itu, jamur ini akan menggunakan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida yang akan menghambat beberapa organisme perusak. Selanjutnya adanya juga spora dan hifa yang dapat menghambat pertumbuhan jamur lainnya. Nah, jamur ini juga akan menghasilkan antibiotika yang dapat menghambat mikroba. Jamur juga memecah karbohidrat dan protein sehingga lebih mudah larut dan bau kedelainya itu juga hilang. Nah, bau kedelai hitam ini juga termasuk dalam proses perendaman kacang kedelai. Seperti itu. Lalu berkurangnya kandungan oligosakarida penyebab flatulensa. Nah, setelah itu meningkatkan asam amino serta meningkatkan kandungan serat dan vitamin. Jadi, perlu kita ketahui di tempe ini sendiri memiliki kandungan vitamin. Nah, selanjutnya yang kita bisa lihat, jadi pada umumnya ini kan tadi fermentasi ini adalah perubahan kimia. Perubahan kimia itu ada yang senyawa makro dan senyawa mikro. Nah, senyawa makro yang tertera seperti ini. Lalu ada perubahan protein, perubahan karbohidrat yang disesuaikan dengan pH dan suhu. Lalu ada juga perubahan lipida. Lalu ada perubahan senyawa mikro. Nah, perubahan senyawa mikro ini salah satu manfaat dari tempe sendiri, yaitu protein tinggi, mengatasi diare, zat besi dan flavonoid itu menurunkan hipertensi. Antioksidan yang terdapat pada tempe ini hasil dari mikrofermentasi mencegah kanker. Asam fosfatnya untuk penanggulangan anemia. Asam lemak jenuh ganda itu menurunkan kolesterol. Jadi, baik perubahan senyawa mikro atau makro ini dan fermentasi ini memberikan kandungan nilai gizi pada tempe itu yang lebih plus. Yang tadinya kacang kedelai menjadi tempe, itu merupakan suatu produk hasil fermentasi dan memiliki hasil fermentasi ini membuat nilai kandungan gizi lebih meningkat. Seperti itu. Terima kasih.
Berikut label produk tempe sosis nagi yang telah dibuat oleh kelompok kami. Pengemasan. Bola-bola tempe sosis nagi dikemas menggunakan plastik mika yang telah diberi label penjualan. Satu porsi bola-bola tempe sosis nagi berisi 4 biji dengan harga Rp15.000. Berikut proses penjualan sosis nagi. Produk ini ditawarkan ke beberapa orang dan proses transaksi melalui pesan antar, diantar langsung oleh penjual. Pembeli akan melakukan review dan membuat video review secara mandiri dan mengirimkannya kepada penjual. Hai, saat sore hari ini saya akan mencoba makanan dari Elizabeth Tita Brihana. Ini katanya tempe yang dia buat sendiri. Oke, aku akan review rasanya ya. Kelihatannya sih enak. Ada mayonesnya. Ih, enak. Kita kasih sambal. Rasanya enak banget. Biasa makan burger. Enak sih. Aku cobain ke adik aku ya. Jatuh. Enak banget deh. Enak. Nggak, meskipun ada mayonesnya tapi nggak enak sih. Jadi ya enak banget lah. Tempenya juga enak kan? Kayak kedelainya masih mencar-mencar gitu. Cocok Tapi banget buat snack sore-sore. Bener banget. Enak. Teman, halo. Jadi kami akan mencoba tempe dari teman kami yaitu Elsie. Jadi kami sudah nyoba nih beberapa suapan dan kalau menurut saya pribadi ini tempenya berbeda dari tempe-tempe yang di pasar terus kemudian digoreng pakai tepung. Itu beda karena menurut saya ini lebih menurut saya pribadi rasanya seperti tempe kukus, cuman di luarnya itu seperti ada tepungnya gitu. Nah, jadi masih beda juga gitu dari rasa yang memang tempe biasa gitu. Kalau menurut kamu gimana? Ya benar kata Dimas tadi. Jadi kalau kayak tempe dewasa itu kan kayak udah nyatu gitu ya. Kalau pas ditepungin, digoreng itu ya gitu kan. Nah, tapi ini memang karena buatan, jadi dia kayak masih ada tekstur kedelainya gitu kan. Jadi kayak masih ada biji-bijinya dan jadi belum nyatu banget gitu kayak tempe gitu ya. Nah gitu sih. Tapi enaknya ini karena dia tuh mungkin karena itu jadi bisa di blend sama dicampur sama wortel sama sayur gitu. Jadi ya pas dijadikan tepung kayak gini, dibalur sama tepung itu nyatu gitu. Jadi menurut aku pas sih. Oh ya. Jadi kalau dari segi rasa enak juga tuh, tapi ya berbeda dengan tempe biasa yang di pasar juga gitu. Oke. Oke deh. Terima kasih. Halo guys, saya di sini akan nge-review olahan tempe. Teksturnya ini lembut banget. Di atasnya juga ada topping kejunya ini. Bentuknya bulat gini. Kita coba makan tempe saus sambal gini. Enak banget. Dalamnya juga ada sayurnya tuh.
ada wortel, enak banget, beres. Teman-teman, hari ini kita mau review hasil tempe buatan Elisabethita. Terus tempenya itu dibuat dimasak jadi tempe mozzarella. Kita mau coba ya. Nah ini tampilannya, tempenya kayak gini. Kita masukkan ya, pakai saus. Iya. Jadi pertama teksturnya sih lembut ya, lembut, cuma mungkin agaknya kayaknya baunya agak menyengat sedikit sih, tapi ya nggak terlalu mengganggu. Terus bedanya sama tempe pasaran itu kayaknya nggak terlalu padat kayak tempe biasanya ada di pasar. Terus rasanya ya kurang lebih hampir sama juga sih. Lumayan lah. Cuma mungkin tempenya kurang mateng ya. Maksudnya bukan gorengnya, bukan masaknya, tapi waktu masih jadi tempenya tuh kayaknya kurang mateng sedikit. Jadinya gampang pecah dalamnya. Gampang pecah. Tapi selebihnya sih ya lumayan, apa itu dimakan pakai sausnya. Oke. Berikut tabel perhitungan keuangan produk kami. Berikut lampiran produk tempe lain yang dibuat oleh kelompok kami. Ada Argorbi, Serina, dan Mia. Berikut daftar pustaka kami